Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalam. Kemudian pembagian kalimat yaitu isim, fi'il, dan huruf. Kalam. Kalam dalam istilah ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara, yaitu lafaz atau ucapan, murakkab atau tersusun, mufid atau memberi faidah, dan bil wad'i dengan bahasa Arab. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Jurumiyah, al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, yang artinya kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faidah dengan menggunakan bahasa Arab. Berikut rinciannya kalam. Yang pertama lafaz, yang kedua al-murakkab, yang ketiga al-mufid, yang keempat al-wadhu. Jadi kalam itu mempunyai 4 syarat. Yang pertama lafaz. Yang dimaksud dengan lafaz adalah suara atau ucapan lisan yang mengandung huruf hijaiyah. Misalnya, kitabun. Nah, di dalam lafaz kitabun itu terdiri atau mengandung huruf-huruf hijaiyah. Ada huruf kafnya, ada huruf ta, ada huruf alif, dan huruf ba. Kemudian masjidun, ada huruf mim, ada huruf sin, ada huruf jim, ada huruf dal. Kemudian zaidun, ada huruf zai, ya, dan dal. Zaidun itu nama orang ya. Lafaz-lafaz tersebut merupakan ucapan lisan yang mengandung huruf hijaiyah. Jadi mengandung huruf hijaiyah. Jadi kita mengucapkan dengan lisan kita, yaitu ucapan yang mengandung dari huruf hijaiyah. Contohnya itu ya, kitabun, masjidun, dan zaidun. Nah, berbeda dengan suara klakson mobil atau motor ya, suara gemericik air, dan suara-suara yang tidak mengandung huruf hijaiyah, maka itu tidak termasuk lafaz. Dan jika bukan lafaz, maka tidak bisa disebut kalam. Selanjutnya yang kedua adalah murakkab atau tersusun. Murakkab adalah sesuatu yang tersusun dari 2 susunan kata atau lebih. Sehingga bila suatu lafaz hanya terdiri dari 1 kata, maka lafaz tersebut bukanlah murakkab. Jadi bentuknya itu harus dari 2 atau lebih. Jika hanya 1 itu tidak bisa disebut murakkab, tidak tersusun. Contohnya yaitu zaidun qaimun, yang artinya Zaid itu berdiri. Di sini ada Zaidun yang pertama, yang kedua adalah qaimun. Jadi ini tersusun dari 2 kata. Zaid itu berdiri, yang artinya Zaid itu berdiri. Kalimat Zaidun qaimun merupakan murakkab karena tersusun dari 2 kata, yaitu kata Zaidun dan kata qaimun. Apabila hanya zaidun saja atau qaimun saja, maka itu bukanlah murakkab karena tidak tersusun, dan jika bukan murakkab, maka tidak bisa disebut dengan kalam. Yang selanjutnya itu yang ketiga mufid atau memberi faidah. Mufid artinya ucapan yang memberi faidah atau makna, sehingga seseorang yang mendengar ucapan tersebut tidak mempertanyakan dan tidak penasaran lagi mendengarnya, dan bisa diam dengan nyaman. Jadi faham gitu. Yang dengernya itu faham gitu. Jadi nggak nanya-nanya lagi. Contoh dari mufid itu adalah Zaidun qaimun. Contoh dari jumlahnya Zaidun qaimun, yang artinya Zaid itu berdiri. Ucapan di atas mufid karena sudah memberikan makna dengan susunan sempurna. Contoh ucapan yang tidak mufid
yaitu in qoma Zaidun, yang artinya jika Zaid berdiri. Nah, itu kan belum lengkap gitu, belum jelas. Ucapan di atas tidak mufid karena tidak memberikan makna sempurna. Sebab dalam ucapan tersebut terkandung kata in yang artinya jika, di mana in termasuk huruf syarat yang membutuhkan jawab. Biasanya jawabnya memiliki arti maka. Misalnya kan gini, jika Zaid berdiri, maka kesananya itu masih ada. Jadi ini belum lengkap. Sedangkan di sini jawabannya tidak ada. Cuman in koma Zaidun, jika Zaid berdiri. Jadi ini belum mufid gitu, belum lengkap. Masih bingung. Makanya yang dengernya pasti nanya lagi. Belum jelas gitu informasinya. Itu ya. Jadi maknanya itu menjadi nanggung. Orang yang mendengar ucapan tersebut akan penasaran dan tidak nyaman, pasti nanya lagi. Oleh karena itu, lafaz in koma Zaidun tidaklah mufid, tidak memberi faidah, sehingga tidak bisa disebut kalam. Sedangkan contoh yang pertama Zaidun qaimun itu sudah memberikan Zaid itu berdiri, ya udah Zaid berdiri. Jadi si pendengar ucapan tersebut nggak nanya lagi gitu dan nggak penasaran lagi dan bisa diem, ngerti begitu. Kemudian yang keempat yaitu bil wad'i. Adapun bil wad'i, sebagian ulama menafsirkannya dengan maksud atau bil qasdi atau dengan disengaja. Maka perkataan orang yang tidur dan lengah atau lalai tidak dinamakan kalam menurut ulama nahwu. Jadi bilang Zaidun qaimun itu dengan disengaja gitu, sengaja ngomong gitu ya. Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri, sedang berdiri. Atau misalnya Alkitabu jadidun, buku itu baru gitu ya. Jadi sengaja ngomong gitu. Kalau nggak misalnya ar-rajulu jamilun, laki-laki itu ganteng, jadi sengaja ngomong gitu ya. Ucapan di atas merupakan kalam karena sudah memenuhi 4 syarat, yaitu yang pertama lafaz berupa ucapan yang mengandung huruf hijaiyah. Zaidun qaimun, ada huruf hijaiyahnya. Murakkab karena tersusun dari beberapa kata. Zaidun 1, qaimun 2, itu sudah termasuk murakkab, tersusun. Mufid karena memberi faidah berupa makna sempurna. Jadi orang yang dengar itu udah paham, oh ngerti gitu, si Zaid itu sedang berdiri. Kemudian yang keempat bil wad'i, dengan disengaja, jadi sengaja ngomong Zaidun qaimun, maka itu sudah terbentuk menjadi suatu kalam. Selanjutnya yaitu al-kalimat. Kalimat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama kalimat isim, yang kedua kalimat fi'il, dan ketiga kalimat huruf. Kalimat di dalam bahasa Arab itu adalah kata. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau kalimat di dalam bahasa Indonesia itu adalah susunan dari kata-kata menjadi suatu kalimat. Akan tetapi di dalam bahasa Arab itu, kata itu adalah kalimat. Susunan dari kalimat-kalimat, namanya jumlah. Contoh yang tadi Zaidun qaimun, Zaidun itu kalimat. Kemudian ada qaimun juga itu kalimat. Maka susunan antara kalimat itu menjadi jumlah namanya. Nah, kalimat itu ada 3. Yang pertama kalimat isim atau kata benda. Yang kedua kalimat fi'il atau kata kerja. Yang ketiga kalimat huruf atau jadi selain dari isim dan fi'il huruf itu. Nanti dijelaskan lagi. Yang pertama pengertian isim. Isim adalah kata yang menunjukkan pada makna tersendiri dan tidak disertai dengan waktu. Dari pengertian di atas setidaknya ada 3 poin pokok yang harus kita pahami dan ini penting. Pertama, isim merupakan kalimat. Karena kalimat itu ada 3 yaitu isim, fi'il, dan huruf. Yang kedua, isim menunjukkan pada makna tersendiri. Hal ini menjadi pembeda dengan huruf yang tidak memiliki makna tersendiri. Yang ketiga, isim tidak disertai dengan status waktu. Hal ini menjadi pembeda dengan fi'il. Fi'il yang harus selalu
ada status waktunya. Status waktu itu ada 3, yaitu yang berarti akan, sedang, dan telah. Jadi contohnya nih, kitabun. Kitabun itu kan artinya buku. Nah, buku itu artinya itu nggak ada kaitannya dengan waktu gitu. Ya. Jadi kitabun itu ya kitab artinya itu buku. Jadi punya makna tersendiri, cuma punya makna sendiri gitu. Ya. Yang selanjutnya itu ciri-ciri isim itu ada banyak ya. Yang pertama yaitu adanya tanwin. Contohnya rojulun. Kalimat rojulun merupakan isim. Cirinya dibaca tanwin pada harokat akhirnya. Setiap kalimat yang harokat akhirnya dibaca tanwin, baik tanwin fathah, dhamma atau kasroh, maka itu adalah isim. Misalnya rojulun atau rojulan atau rojulin. Yang di akhirnya itu ada harokatnya un atau an atau an, in, un, maka itu adalah tanwin ya. Akhirnya ada tanwin itu adalah isim. Yang kedua adanya alif lam. Contohnya al-kitabu. Nah, di depannya itu ada alif lam. Kalimat al-kitabu merupakan isim. Cirinya diawali dengan alif lam. Setiap kalimat yang diawali oleh alif lam, maka itu adalah isim. Selain dari al-kitabu, misalnya al-maktabu. Al-maktabu. Itu depannya ada alif lamnya, artinya meja. Kemudian yang ketiga didahului oleh huruf jar. Contohnya alal maktabi. Kalimat al-maktab merupakan isim. Cirinya sebelumnya itu ada ala, ya. Ada huruf jar. Ala itu huruf jar, artinya di atas. Nah, berarti cirinya juga ada lagi, ada alif lam ya. Tadi udah. Jadi ada 2 ciri. Sebelumnya ada huruf jar, kemudian ada alif lam. Oh, itu udah yakin pasti isim. Gitu ya. Huruf jar merupakan huruf yang biasa memasuki kalimat isim. Kenapa dinamakan huruf jar? Karena isim yang sudah dimasuki oleh huruf ini i'rabnya menjadi khofad atau jar. Yang keempat didahului oleh ya nida, yaitu ya yang berfungsi untuk menyeru. Contohnya ya Muhammad. Kalimat Muhammad merupakan isim. Cirinya dimasuki oleh ya nida. Ya itu artinya ya wahai, untuk memanggil ya. Ya Muhammad, wahai Muhammad, begitu. Kemudian yang kelima itu digunakan sebagai rangkaian idhofat atau semacam kata menjemuk. Contohnya kalamullahi. Kalimat kalamu dan kalimat Allahi merupakan isim. Cirinya itu bisa dirangkaikan. Contoh lainnya misalnya ada kalimat babun dengan faslun. Maka kita rangkaikan babu faslin atau babul fasli, pintunya kelas. Nah, itu dirangkaikan menjadi suatu kata, menjadi suatu kalimat ya, babul fasli itu, maka itu dinamakan isim, idhofat. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya itu pengertian huruf. Huruf adalah setiap kalimat yang tidak jelas maknanya, terkecuali dengan disandingkan kepada kalimat yang lainnya. Lebih mudahnya huruf itu adalah selain dari isim dan fi'il ya. Huruf ada banyak macam-macamnya, diantaranya itu ada huruf jar. Itu ya. Misalnya contohnya di sini ada min. Itu artinya dari. Roja'tu minal jami'ati. Saya telah kembali minal jami'ati. Min itu dari al-jami'ah kampus. Ila artinya ke. Adhabu ila suki. Saya pergi ke pasar. An artinya tentang. Sa'altu an Mahmudin. Saya bertanya tentang Mahmud. Ala. Al-kitabu alal maktabi. Buku itu di atas meja. Jelas tuh alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Fi at-talibu fil fasli. At-talibu mahasiswa laki-laki itu fil fasli di dalam kelas. At-talibu itu bisa diartikan mahasiswa atau siswa atau boleh juga santri ya. Rubba
Rubba rojulin solihin fil masjid. Rubba sedikit sekali laki-laki yang soleh itu di dalam masjid. Kemudian ada alba, artinya dengan. Katabtu bil qalami, saya menulis dengan pulpen. Al-kafu, bagaikan. Zaidun kal badri, Zaid bagaikan bulan purnama. Al-lamu al-kurrasatu li Zaidin, al-kurrasatu buku tulis li Zaidin, milik Zaid atau punya Zaid. Gitu ya. Oke. Selanjutnya itu isim ditinjau dari jenisnya. Isim ditinjau dari jenisnya ada dua itu, muzakkar dan muannats. Jadi muzakkar itu contohnya al-muslimu, orang Islam. Orang Islamnya laki-laki. Al-muannats, al-muslimatu, orang Islam. Orang Islamnya perempuan. Jadi muzakkar itu untuk laki-laki atau sejenisnya dan muannats itu untuk perempuan atau sejenisnya. Cirinya dari muannats itu salah satunya cirinya ada huruf ta marbutoh di belakangnya ya untuk memudahkan. Jadi isim itu ada muzakkar, ada muannats. Kemudian isim terbagi lagi menjadi 3 ya. Jika isim itu ditinjau dari segi bilangannya, isim ditinjau dari bilangannya. Yang pertama ada isim mufrad, yang kedua isim musanna atau tasniyah, yang ketiga adalah isim jamak. Jadi mufrad itu untuk bentuknya 1. Yang kedua kalau musanna itu bentuknya 2. Kalau jamak bentuknya lebih dari 2. Jamak itu terbagi menjadi 3 lagi, yaitu jamak mudzakkar salim. Untuk muzakkar ya, jamak mudzakkar salim. Yang kedua jamak muannats salim untuk muannats, dan yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir itu bentuknya yang berubah dari bentuk mufradnya. Nah, kita beri contoh nih supaya tidak bingung ya. Yang pertama ini mufrad. Di sini contoh ada mufrad, musanna dan jamak. Yang pertama contohnya muslimun. Berarti 1 orang apa? Laki muslim. Kemudian muslimani. Nah, 2 orang muslim laki-laki. Yang ketiga adalah muslimuna. Ini adalah orang-orang muslim. Orang-orang muslimnya lebih dari 2 orang. Ini adalah jamak mudzakkar salim. Jamaknya ya. Kemudian yang kedua ini contoh dari yang muannatsnya. Muslimatun, cirinya ada ta marbutoh di belakangnya. Orang muslimnya perempuan 1 orang, mufrad 1 orang. Kemudian muslimatani, orang muslimnya perempuan 2 orang. Muslimatun, orang-orang muslim perempuan, lebih dari 2 orang. Ini adalah jamak muannats salim. Kemudian yang ketiganya ini adalah contohnya itu kitabun, artinya buku ya, 1 buku. Kitabani 2 buku. Kutubun, nah ini adalah bukunya itu lebih dari 2. Ini contoh dari jamak taksir. Jadi jamak taksir itu berubah dari bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya kan kitabun. Ini jadi kutubun. Bedanya kan kalau misalnya yang pertama nih kita lihat lagi ke atas. Muslimun, muslimani, muslimuna. Kalau yang jamaknya ini jamak mudzakkar salim ini di belakangnya itu ditambahkan wawu dan nun. Jadi beraturan. Seperti jamak muannats juga di belakangnya tambahin alif dan ta. Tidak berubah dari bentuk mufradnya. Muslimun tambah wawu sama nun, muslimuna. Muslimatun asalnya muslimatun, tambahin alif dan ta. Kemudian kalau kitabun ini tiba-tiba jadi kutubun. Jadi kutubun ini berubah dari bentuk mufradnya. Mudahnya teman-teman nanti silakan teman-teman mencari di kamus. Biasanya di kamus itu
kita bisa mengetahui ya, oh ini jamak taksir gitu. Sekarang kita akan membahas mengenai fi'il. Fi'il terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madhi, yang kedua adalah fi'il mudhari, dan yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il madhi yaitu kata kerja yang menunjukkan arti lampau atau telah. Fi'il mudhari yaitu kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan. Fi'il amr yaitu kata kerja yang menunjukkan perintah. Jadi fi'il itu adalah kata kerja yang berhubungan atau berkaitan dengan waktu. Makanya fi'il madhi itu yang telah atau masa lampau. Kalau fi'il mudhari itu yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Kalau fi'il amr itu adalah kata perintah. Selanjutnya di sini disajikan contoh dari fi'il madhi, yaitu nasoro. Artinya telah menolong. Kemudian fi'il mudhari'nya yansuru, yang artinya sedang atau akan menolong. Jadi artinya bisa sedang menolong atau akan menolong. Kemudian yang ketiga itu adalah fi'il amr, perintah. Unsur, artinya tolonglah. Jadi nasoro, yansuru, unsur. Jadi di dalam bahasa Arab, jika kita menyebutkan yang sudah lampau beda, yang sedang atau akan dikerjakan berbeda juga, menyuruh juga sama berbeda, gitu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada tabel, yang mana tabel ini berisi ada dhamir, kemudian ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr. Nah, yang pertama kita bahas dhamir dulu. Dhamir itu kata ganti. Kalau di dalam bahasa Inggris itu ada I, you, we, they. Kalau di dalam bahasa Indonesia ada dia, ada kamu, ada saya, ada kami. Begitu juga di dalam bahasa Arab. Hanya di dalam bahasa Arab ini lebih banyak. Nah, kita lihat di sini huwa, dia laki-laki 1 orang. Huma, mereka laki-laki 2 orang. Hum, mereka laki-laki jamak atau lebih dari 2 orang. Nah, selanjutnya untuk perempuannya adalah hiya, dia perempuan 1 orang. Huma, mereka perempuan 2 orang. Hunna, mereka perempuan jamak. Selanjutnya anta, kamu laki-laki 1 orang. Antuma, kamu laki-laki 2 orang. Antum, kamu laki-laki jamak. Selanjutnya anti, kamu perempuan 1 orang. Antuma, kamu perempuan 2 orang. Antunna, kamu perempuan jamak. Selanjutnya ana, saya. Nahnu, kita. Ini yang ditulis ini ada jumlahnya 14. Jadi jika di dalam bahasa Arab itu untuk memanggil atau untuk menyapa dengan kata ganti atau dengan dhamir ini, untuk 1 orang berbeda, untuk 2 orang berbeda, untuk lebih dari orang juga berbeda, untuk dia berbeda, untuk dianya laki-laki beda, untuk dianya perempuan juga berbeda. Jadi lebih banyak begitu. Baik, sekarang fi'il madhi. Untuk huwa, dia laki-laki 1 orang, yaitu timbangannya itu menggunakan fa'ala. Jadi kita akan menimbang kepada na, so, ro. Jadi fa-nya itu dirubah menjadi huruf nun, ainnya dirubah menjadi huruf sod,
lamnya dirubah menjadi huruf ro, menjadi na so ro. Jadi fa a la dirubah menjadi na so ro. Kemudian untuk huma, mereka laki-laki 2 orang, yaitu fa a la menjadi kita rubah menjadi na so ro, nasoro gitu ya. Kemudian untuk hum, mereka laki-laki jama lebih dari 2 orang. Timbangannya itu fa'alu. Kita rubah menjadi nasoru. Gitu ya. Kemudian untuk hiya, dia perempuan 1 orang. Fa'alat. Kita rubah menjadi na sorot. Na sorot. Jadi fa-nya diganti jadi na, ainnya diganti jadi so, lamnya diganti menjadi ro. Taknya tetap ada tak yang matinya menjadi na sorot. Begitu juga sama yang di bawahnya ya. Untuk huma, mereka perempuan 2 orang. Fa'alata kita rubah menjadi nasorota. Hunna, mereka perempuan jama. Fa'alna, kita rubah menjadi nasorna. Kemudian yang selanjutnya adalah fa'alta, yaitu untuk kamu laki-laki 1 orang menjadi nasorta. Kemudian fa'altuma menjadi nasortuma. Kamu laki-laki 2 orang. Fa'altum menjadi nasortum. Kamu laki-laki jama, lebih dari 2 orang telah menolong. Misalnya begitu ya. Kalau nasoro itu artinya kan menolong. Kemudian fa'alti menjadi nasorti. Kamu perempuan 1 orang telah menolong. Fa'altuma menjadi nasortuma. Jadi kamu perempuan 2 orang telah menolong. Fa'altunna menjadi nasortunna. Kamu perempuan lebih dari 2 orang telah menolong. Fa'altu nasortu menjadi apa? Saya telah menolong. Kalau fa'alna menjadi nasorna, kita telah menolong. Karena ini pakai fi'il madhi, jadi artinya pakai telah ya. Fa'ala berarti dia laki-laki 1 orang telah menolong, dan seterusnya ke bawahnya sama. Jadi yang mana di dalam bahasa Arab ini fa'ala ini ya, fi'il mudhari'nya yaf'ulu, fi'il amarnya uf'ul, ini menjadi suatu timbangan atau suatu ukurannya, nanti disesuaikan kepada fi'il yang lain gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu ada fi'il mudhari, kata kerja yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Kalau tadi fi'il madhi yang telah lampau yang sudah dilakukan, kalau fi'il mudhari ini yang sedang atau akan dilakukan. Contohnya yaitu yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Nah, sekarang kita ganti menjadi yansuru. Jadi kan tadi fa'ala nasoro, fi'il mudhari'nya yansuru. Yang diganti itu huruf fa, huruf ain, sama huruf lam. Itu yang menjadi ukuran. Jadi huruf ya yang di depan nanti, yang itunya mah tidak diganti. Kemudian harokatnya sama. Sekarang kita rubah menjadi
suru. Yaf'ulu gitu ya. Kemudian kita ikuti lagi ke untuk mereka laki-laki dua orangnya menjadi tadinya gini, yaf'ulani menjadi yansuroni. Mereka laki-laki dua orang sedang atau akan menolong. Yaf'uluna menjadi yansuruna. Mereka laki-laki jamak lebih dari dua orang sedang atau akan menolong. Nah, ke bawahnya sama ya. Taf'ulu menjadi tansuru. Taf'ulani menjadi tansuroni. Yaf'alna menjadi yansurna. Begitu. Yansuru. Dia perempuan satu orang sedang atau akan menolong. Dan seterusnya ke bawahnya sama. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Yansuru, yansuroni, yansuruna. Gitu ya. Taf'ulu, tansuru. Kamu laki-laki satu orang sedang menolong misalnya. Atau kamu laki-laki seorang akan menolong. Gitu ya. Kemudian kita ke kolom selanjutnya adalah taf'ulina. Taf'ulani, taf'ulna. Nah, taf'ulina ini menjadi tansurina. Jadi huruf fa, ain, dan lamnya diganti menjadi huruf nun, sod, sama ro. Nah, soro itu ya. Menjadi tansurina. Berarti itu untuk kamu perempuan satu orang sedang menolong atau akan menolong. Taf'ulani, tansuroni, taf'ulna, tansurna. Af'ulu, ansuru, saya menolong, saya sedang menolong atau saya akan menolong. Naf'ulu, kami sedang naf'ulu menjadi nansuru, kami sedang menolong atau kami akan menolong. Begitu. Kita beranjak kepada fi'il amr. Fi'il amr itu adalah kata perintah. Yang mana perintah itu pasti ditunjukkan kepada lawan bicara kita atau orang yang ada di hadapan kita. Otomatis kita pasti berbicara kepada orang yang ada di hadapan kita itu dengan kamu. Ya. Atau bisa juga kalian ya. Nah, makanya di sini ada di dalam anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Maka di sini hanya ada 6. Karena gak mungkin kalau misalnya pakai yang ke dia, kita nyuruh ke dia orangnya nggak ada, nggak akan bisa gitu. Jadi kalau kita menyuruh itu paling kepada yang ada, kepada yang ada di hadapan kita. Maka di sini ada uf'ul, uf'ula, uf'ulu. Coba kita rubah menjadi tadi ya, kita masukkan kepada fa, ain sama lamnya diganti dengan na, so, ro. Harokatnya ikuti tetap. Jadi uf'ul menjadi unsur. Artinya tolonglah. Tolonglah ke siapa? Ke kamu laki-laki satu orang. Berarti ini ya, jadi sesuaikan dengan urutan garisnya nih. Gitu. Uf'ula unsuro. Tolonglah. Kamu laki-laki dua orang, tolonglah gitu ya. Minta tolong kepada laki-laki dua orang. Uf'ulu. Itu ya, jadi suruh. Kemudian untuk perempuannya uf'uli menjadi unsuri, uf'ula menjadi unsuro, uf'ulna menjadi unsur. Nah, gitu. Jadi dalam bahasa Arab ini banyak ya untuk segi domir, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amarnya. Selanjutnya yaitu tentang huruf. Huruf yaitu kalimat dalam bahasa Arab selain dari isim dan fi'il. Jadi bisa juga huruf itu bisa jadi kata sambung juga ya. Kata sambung, huruf itu ada banyak. Salah satunya contohnya adalah huruf jar.
Contohnya Aliun fil baiti. Ali ada di rumah. Fi-nya itu ya menjadi huruf jar. Dan ini yang ada min, ila, an, ala, fi, rubba. Itu adalah contoh dari huruf jar. Kemudian ada an, lan, idzan, kayak itu adalah huruf nasab. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata itu contoh dari kana wa akhwat wa kana dan saudara-saudaranya. Inna ka anna lakin ala ala inna dan saudara-saudaranya. Dan masih banyak lagi ya kalau huruf ini hanya secara singkatnya saja. Syukron, terima kasih jazakumullah khairan katsira bagi teman-teman semuanya yang sudah menyimak pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.